Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabatku yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita tentang Yesus yang menunjukkan suatu sikap terhadap negara. Jadi membayar pajak menjadi sebuah penekanan yang setidaknya di situ poin penting yang mau disampaikan kepada para pendengarnya, kepada kita semua ya. Kalau kita kembali ke dalam Penginjil Matius ini tadi ya, kisah ini diawali dengan orang-orang Farisi yang mencoba Yesus dengan mengajukan pertanyaan problematis ya, boleh dikatakan seperti itu. Di mana pertanyaannya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mengapa dikatakan sebuah problematis? Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan menjebak, menjatuhkan Yesus ya, dalam arti itu. Kalau seandainya Yesus menjawab tidak, maka mereka, orang-orang Farisi itu punya dalil untuk mempersalahkan Yesus, bahwa Yesus itu melawan kaisar dengan mengajar banyak orang atau mengajak banyak orang untuk memberontak pada kaisar dengan tidak membayar pajak. Boleh dikatakan seperti itu. Atau Yesus itu semacam pemberontak yang memberontak kaisar dalam hal pajak. Semacam umat dikatakan diprovokasi oleh Yesus untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Dan tentu di sini akan menjadi sebuah masalah ya, di mana Yesus ya, kalau sampai kepada berita hoax ya, berita itu sampai kepada kaisar ya, tentu Yesus akan dicari, ditangkap, dan akan diadili tentunya. Tetapi yang menarik ya, Yesus tidak sebodoh yang mereka pikirkan ya. Yesus itu tahu kemunafikan orang-orang ini ya, sehingga Yesus pun merespon mereka ya dengan keras juga ya. Dia mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ya. Jadi jawaban Yesus itu sudah menunjuk kepada orientasi orang-orang itu yang mau mencoba Yesus ya, dan juga mengkritik balik mereka. Nah, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, disinilah kemudian Yesus masuk dalam sebuah pernyataan yang menarik ya. Itu pernyataan yang kita sebut tadi itu ya, mewajibkan kita untuk membayar pajak pada kaisar, kepada negara. Katakan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" "Gambar dan tulisan kaisar."
Maka Yesus pun dengan suatu pernyataan bulat ya, untuk suatu pernyataan yang sangat menarik ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi problematis, pertanyaan problematis, pernyataan problematis orang-orang Farisi tadi itu dikembalikan kepada Yesus melalui jawabannya yang bagi mereka adalah sebuah jawaban problematis untuk diri mereka sendiri. Atau boleh dikatakan bahwa jawaban Yesus itu ya membingungkan, mencengangkan mereka ya. Mereka tidak menduga jawaban itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Sebab jawaban itu tepat dan memang itu sebenarnya yang terjadi ya. Dengan demikian ya, pencobaan yang mereka lakukan kepada Yesus pun ya tidak berjalan dengan baik. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, jadi dari bacaan ini ya, kita saat ini dalam konteks merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-78. Tentu di sini Allah sendiri ya sangat menghargai kebebasan manusia. Secara khusus ya memerdekakan diri ya dari penjajahan dan membangun dirinya sendiri mandiri, untuk kemudian selangkah demi selangkah menapaki menapaki jalan demi jalan, tapak demi tapak, membawa negara itu kepada suatu negara yang maju, yang sejahtera untuk semua masyarakatnya. Usia yang ke-78 dari bangsa Indonesia ini tentu bukanlah usia yang mudah ya. Usia yang cukup tua kalau dikaitkan dengan usia bonus yang itu merupakan pemberian Allah ya. Nah, sedangkan dalam konteks Indonesia atau konteks sebuah bangsa ya, jadi itu merupakan usia di mana sebenarnya bangsa itu sudah memasuki suatu perkembangan atau sudah mengalami suatu kemajuan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan ya atas keberlangsungan umur kemerdekaan, kebebasan bangsa Indonesia hingga sampai pada detik ini. Tidak terlepas dari kuasa Allah yang memberikan ruang kebebasan kepada bangsa kita ini. Dan tentunya kalau kita kembali ke dalam bacaan Injil, setidaknya di situ ada sebuah kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Membayar pajak tentunya bukan suatu usaha pemerasan dari negara ya, tetapi itu merupakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, membangun negara ini secara bersama-sama, berpartisipasi membangun negara ini ya dengan membayar pajak itu. Nah, konsep membayar pajak di sini ya jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain ya, tetapi memang itulah sebuah kewajiban kita sebagai warga negara. Ya mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya tentang hal pajak ini ya, tapi pada dasarnya ya kita membayar pajak itu ya untuk membangun bangsa ini, membangun kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, atau untuk kita sendiri sebagai warga negara. Sebab negara memberikan kehidupan kepada warganya itu dari warga itu sendiri atau dari rakyatnya sendiri. Tanpa rakyat, sebuah negara tidak akan bisa hidup. Tanpa partisipasi dari rakyat sendiri, sebuah negara itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dalam menjalankan pemerintahannya. Dan saat ini tentu kita tahu Indonesia sedang gencar-gencarnya berjuang untuk memasuki suatu dunia atau suatu masa keemasannya, di mana Indonesia sedang berjuang untuk menjadi sebuah negara yang maju bisa bersaing dengan negara-negara lain yang juga berada dalam posisi kemajuan yang luar biasa. Kita sedang berjuang menuju ke sana. Dan usia 78 ini menjadi momen refleksi juga bagi kita semua. Kita mendukung perjalanan bangsa ini menuju kemajuan yang diharapkannya, menuju suatu cita-cita yang diharapkannya, yaitu ya kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri yang semuanya nanti bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum baik dalam secara nasional maupun skala internasional, meningkatkan rasa cinta terhadap nilai kemanusiaan, meningkatkan rasa persaudaraan
di tengah keberagaman yang ada. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya meneguhkan iman kita, sekaligus menyadarkan kita akan perjuangan bangsa ini yang tidak akan berhenti, tapi sekaligus meminta kita untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.